Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup udara bebas. Salawat serta salam kita haturkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi ilmu mengenai kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam surat At-Tahrim ini bahwa yang namanya kehidupan di dunia dan di akhirat itu ada 4 macam. Yang pertama, di dunia ada kalanya bisa hidup bersama, namun di akhirat berpisah. Yang kedua, ada kalanya hidup di dunia bersama-sama, di akhirat juga bersama-sama. Yang ketiga, ada kalanya hidup di dunia terpisah, namun di akhirat bersama-sama. Yang keempat, ada kalanya hidup di dunia terpisah, namun di akhirat juga terpisah. Para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang pertama, ada kalanya hidup di dunia itu bersama-sama, namun di akhirat terpisah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, contoh dari kisah para nabi ataupun umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Nah, ada kalanya hidup di dunia bisa bersama-sama, namun di akhirat terpisah. Seperti contoh istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi salam, mereka menikah. Mereka dalam bimbingan seorang nabi. Namun apalah daya, Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa menyelamatkan istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut ketika di akhirat nanti, karena mereka seorang kafir. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi kafir. Wal iyadzu billah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga masih dalam surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najini min fir'auna wa 'amalihi wa najini min fir'auna wa 'amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dalam surat At-Tahrim ini.
seorang istri Fir'aun, beliau beriman kepada Allah. Akan tetapi Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah. Malah dia menjadi seorang kafir yang mengaku sebagai Tuhan. Maka dari itu, istrinya Fir'aun, Siti Asia, beliau beriman kepada Allah, beliau masuk surga. Meskipun di dunia bisa bersama-sama dengan si Fir'aun, namun di akhirat beliau dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, ada kalanya hidup bersama-sama di dunia dan juga di akhirat bisa bersama-sama. Seperti contoh dalam suatu kisah Siti Masitoh, ya. Siti Masitoh dalam masa itu Fir'aun, beliau Siti Masitoh bekerja sebagai seorang penyisir, nyisir rambutnya anaknya Fir'aun, ya. Beliau menjadi pekerja menyisir anaknya Fir'aun pada masa itu. Beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketahuan oleh Fir'aun. Nah, yang menyebabkan anak-anaknya dimasukkan ke dalam bejana yang panas, yang ada minyak yang panas, ya, menggolak-golak gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu keajaiban pada waktu itu, terakhir anaknya yang masih bayi mau dimasukkan ke dalam bejana yang panas, beliau Siti Masitoh sempat ragu. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban sehingga bayi itu bisa berbicara, "Wahai ibuku, janganlah ragu." Ya, siksaan di akhirat lebih pedih daripada siksa di neraka di dunia. Ya. Jadi akhirnya Siti Masitoh menjadi yakin bahwa di dunia beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menanti surga di akhirat. Itu yang akhirnya anaknya dan juga beliau Siti Masitoh dimasukkan ke dalam bejana yang panas, digoreng gitu kan. Namun di akhirat beliau masuk surga, sehingga ketika Nabi Muhammad SAW sedang Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW mencium bau wangi dan Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, wangi dari apakah ini?" Kata malaikat Jibril, "Itu adalah makom dan makbarahnya Siti Masitoh." Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, ada kalanya kita di dunia terpisah, namun di akhirat kita bisa bersama-sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun kita tidak sejaman, tidak semasa dengan para nabi, dengan orang-orang soleh, para siddiqin, para syuhada, namun kita di akhirat bisa bersama-sama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu 'anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyya rabbah." Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, meskipun tidak sejaman gitu, tapi Allah akan kumpulkan di akhirat kelak bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang para syuhada, para nabi, ya, di akhirat, di surga nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Yang keempat, ada kalanya di dunia terpisah, di akhirat pun terpisah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sungguhnya orang-orang kafir dan ahli kitab itu masuk ke dalam neraka. Jadi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dalam akhir surat Al-Kafirun juga, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Kita tidak bisa bersama-sama beribadah dengan orang-orang kafir. Nah, dan juga nanti di akhirat kelak, maka bagi orang-orang kafir tempatnya di neraka, dan tempat orang-orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, yang beramal soleh, tempatnya di surga kelak. Maka dari itu, sebagaimana firman Allah di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah kamu dan keluargamu dari siksa api neraka. Sudah jelas bahwa kalau kita ingin bahagia di dunia, bersama-sama di dunia, bersama keluarga kita, dan juga ingin di akhir kelak bersama-sama keluarga kita, maka dari itu beriman dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.